Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Apakah kalian pernah melihat pertunjukan badut? Apakah badut juga merupakan sebuah pekerjaan? Bergerak dalam bidang apakah pekerjaan tersebut? Mari kita simak perbincangan antara Edo, Lani, dan Siti. Edo berkata, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Sedangkan Lani menjawab, iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Nah, sedangkan Siti berkata, apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Badut bisa kita katakan sebagai pekerjaan yang bergerak dalam bidang jasa. Badut menjual jasanya untuk semua orang. Menjadi seorang badut juga berarti sedang melakukan kegiatan ekonomi, karena dia melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apakah kalian masih ingat materi tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan ekonomi ada 3 pihak yang terlibat, yaitu produsen yang melakukan produksi, distributor yang melakukan distribusi, dan konsumen yang melakukan konsumsi. Ketiga pihak yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut disebut dengan pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Produsen melakukan kegiatan produksi, distributor melakukan kegiatan distribusi, konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Pelaku ekonomi bisa merupakan perorangan maupun organisasi, pemerintah atau swasta. Nah, gambar berikut adalah menunjukkan sebagai gambar perusahaan percetakan buku. Sebagai contoh dalam pembuatan buku, setelah ditulis oleh para penulisnya, buku kemudian akan masuk ke dalam percetakan dan akan digandakan. Di sini para pegawai di percetakan tersebut dan juga penulisnya kita sebut sebagai produsen. Nah, gambar kedua ini adalah gambar toko buku yang menyediakan banyak buku, beragam buku. Setelah itu buku akan didistribusikan melalui sarana distribusi. Salah satunya di toko buku. Di sini para penjual buku kita sebut sebagai distributor. Nah, yang ketiga, di sini ada seorang anak yang sedang membayar atau sedang membeli buku. Di sini sampailah buku tersebut ke tangan pembaca seperti kita. Para pembaca buku tersebut disebut konsumen. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan pelaku dalam kegiatan ekonomi produksi. Peran produsen sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Produsen merupakan penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi lainnya. Produsen bisa perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha, atau juga kita sebut dengan perusahaan. Contoh, Pak Dani
mengolah ladang untuk ditanami kedelai. Pak Dani merupakan produsen kedelai. Nah, ini yang dilakukan dengan cara perorangan. Sedangkan contoh kedua, PT Mobile Legends membuat tas sekolah. PT Mobile Legends merupakan produsen tas sekolah. Berarti ini adalah yang melakukan adalah sebuah PT, yaitu sebuah perusahaan atau sekelompok orang. Produk yang dihasilkan produsen dapat berupa barang atau jasa. Contoh, Pak Andi adalah seorang badut dan bisa diundang ke acara ulang tahun. Produk yang dihasilkan adalah jasa menghibur orang. Pak Salim adalah seorang tim pengacara yang handal. Produk yang dihasilkan adalah jasa membantu orang yang berurusan dengan hukum. Nah, yang kedua ada distributor. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Distributor merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Seperti halnya produsen, distributor bisa perorangan, sekelompok, atau badan usaha atau kita sebut dengan perusahaan. Contohnya pedagang grosir, pedagang eceran, ataupun kurir. Yang ketiga ada konsumen. Konsumen adalah pelaku kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan pihak yang membeli atau memakai barang yang telah diproduksi oleh perusahaan. Kegiatan konsumsi berperan dalam menjaga kelangsungan usaha produksi dan distribusi. Buku adalah salah satu hasil produksi. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Dalam pembuatan buku, banyak pihak yang terlibat, dari mulai penulis sebagai pembuat buku, tim percetakan yang mencetaknya, kemudian toko buku yang mendistribusikannya, hingga sampai kita semua sebagai konsumen. Bicara mengenai pelajar, tahukah kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta hanya untuk belajar. Hal inilah yang menyebabkan Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar. Tahukah kalian perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah diketahui banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta sangat beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik di antaranya, mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Kalian di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda, ada teman yang berbeda agama, ada juga teman dengan tempat daerah asal yang berbeda. Bagaimana kalian menyikapi keragaman karakteristik tersebut? Tentu saja, kita harus saling menghargai di tengah perbedaan tersebut. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Ompak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong.
Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota, kecamatan, Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Mari kita baca bersama cerita legenda yang berjudul Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata si Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anak sendiri. Tak heran, Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik imparnya Ki Kartipejo untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata si Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana cara supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kartipejo. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kartipejo mengangguk-angguk tanpa tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kartipejo mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kartipejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kartipejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosokkan seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kartipejo pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat menurut, jadi aku tak kesulitan dan saat memandikannya, kata Ki Kartipejo. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kartipejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kartipejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali, mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja, sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kartipejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dan
daun kelapa ini, dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertibejo sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kyai Dwi Pangga, Ki Kertibejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok semalam ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya. Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertibejo dan Kyai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertibejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertibejo dan Kyai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertibejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sopawirat berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, waktunya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen? 2. Apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? 3. Apa yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Soal kedua, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks cerita Kali Gajah Wong. Termasuk jenis cerita apakah cerita tersebut? 2. Siapa sajakah tokoh pada cerita tersebut? Dan 3. Adakah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita? Siapakah tokoh itu? Jelaskan secara detail dan tepat. Baik anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Berbuat baik kepada orang lain pasti akan menghasilkan kebaikan pula bagi kita, bahkan dari arah yang tak pernah kita duga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.